teman-teman, welcome to my YouTube channel. So, ini adalah video pertama aku. Dan hari ini aku mau bahas tentang mooncake. Festival mooncake tepatnya. Kalau ada yang pernah tahu, jadi mooncake itu punya banyak banget ceritanya dari zaman dulu itu. Dan aku udah kumpulin. Intinya ada satu cerita yang menurut aku menarik banget. Jadi, apa sih mooncake itu dan apa sih festival mooncake itu yang selalu dirayain orang-orang Tionghoa setiap tahunnya? Check it out. Nah, yang pertama mau kita bahas itu adalah asal-usul Festival Mooncake. Nah, Festival Mooncake ini sebenarnya setiap tahun diadain ya. Dan diadainnya setiap tanggal 15 bulan 8 kalender Imlek. Ingat, kalendernya kalender Cina ya. Nah, terus yang kedua yang aku mau bahas itu sebenarnya kalau dari dulu itu orang Tionghoa itu udah merayakan tradisi ini secara turun-temurun. Nah, dan yang dirayain itu seluruh pelosok dunia nih. Jadi semua orang Chinese biasanya merayakan ini dan berkumpul sama keluarga-keluarganya. Contoh, ada yang tinggalnya jauh banget, terus akhirnya mereka kumpul untuk ngerayain festival mooncake ini. Festival mooncake ini adalah salah satu hari besar juga di tradisinya orang Chinese. Kalau kita ngomongnya itu dia benar-benar hari besar kedua. Jadi kalau yang kita tahu kan Imlek ya yang pertama. Nah yang kedua ini adalah festival mooncake. Jadi biasanya keluarga tetap ngumpul, anak cucu semua ngumpul kita makan bareng. Nah biasanya nih kalau dalam bahasa Mandarin itu, semoga aku nggak salah sebut ya, itu mereka menyebutnya hari raya Chongqujie. Kayaknya sih gitu. Mudah-mudahan aku nggak salah ngomong. Dan intinya perayaannya ini sebenarnya dilakukan setiap pertengahan musim gugur. Nah, kenapa pas musim gugur? Karena zaman dulu banget nih, para petani itu biasanya kalau udah pas lagi musim gugur itu mereka udah lebih santai, udah lebih lega, udah lebih kayak lagi menikmatin hasil panennya gitu. Jadi mereka kayak ini tuh salah satu ungkapan syukur mereka dengan merayakan festival mooncake ini bersama keluarga. Gitu. Nah, aku ada satu dongeng cerita seru mengenai festival mooncake. Jadi, dongeng ini udah terkenal banget di Cina. Ceritanya zaman dahulu kala gitu deh, kayak 2000 tahun sebelum Masehi, ada pemerintahan si Kaisar Yao. Nah, Kaisar Yao ini, dia ini punya pemerintahan, terus zaman dulu diceritakan bahwa di bumi itu ada 10 matahari, dikitari 10 matahari. Bayangin dong, gengs, kita satu aja udah meleleh ya kan, panas banget, nggak kebayang kalau misalkan ada 10. Nah, pada satu hari itu tiba-tiba 10 matahari itu langsung muncul dan si kaisar ini langsung memerintahkan, wah kita harus cari pemanah nih. Ternyata di sana terdapat satu pemanah ulung namanya Hou Yi. Oke, ya namanya Hou Yi. Aku takut salah sebut. Sorry. Jadi namanya Hou Yi. Nah si Hou Yi ini datanglah dia memanah ke 9 matahari yang ada di atas bumi itu, sisain satu. Nah, karena dia udah berhasil memanah 9, akhirnya si kaisar ini memberikan dia kayak hadiah gitu guys. Dikasihlah hadiah, hadiahnya itu apa coba? Kalau hari ini ada, itu pasti keren banget. Namanya pil keabadian. Nah, pilnya ini, itu dikasih ke si Hou Yi. Nah, pada saat Hou Yi ini mau bawa pulang ke rumah, katanya sih ada penjahat gitu, namanya Feng Meng. Si Feng Meng ini datang untuk berniat mengambil si pil keabadian itu. Nah, karena saat itu mungkin Hou Yi nggak ada di rumah dan ada istrinya ini namanya Chang'er guys. Si Chang'er ini berinisiatif bahwa, aduh lebih baik nih pilnya gua makan aja apa ya. Soalnya kalau misalkan sampai diambil sama penjahat nih gimana? Akhirnya ditelanlah pil keabadian itu sama si Chang'er. Dan apa yang terjadi guys? Pengen tahu? Paf, tiba-tiba si Chang'er ini udah mendapati dirinya terbang dong guys ke arah bulan. Nah, karena itu si Chang'er itu dihargai gitu dia pengorbanannya. Jadi masyarakat Tionghoa itu kayak mungkin memberikan ucapan syukur ke si Chang'er ini lewat kayak buah-buahan, manisan-manisan gitu dia atau nggak kue-kue gitu. Nah, karena kejadian ini setiap tahun itu jadi terkenal, namanya apa? Ya festival mooncake ini, alias festival musim gugur gitu deh, dan diadakan selalu setiap tanggal 15 di bulan ke-8 kalender Cina. Nah, konon katanya sih kalau bulan lagi bulat penuh dan lagi terang banget gitu, siluet si Chang'er ini muncul. Cuman kita nggak tahu ya itu benar apa enggak. Cuman katanya sih seperti itu. Jadinya dia terkenal sebagai Dewi Bulan, guys. Nah, di sini aku ada beberapa contoh mooncake yang aku mau kasih lihat ke kalian. Nih, coba lihat ya. Nih, mooncake tuh kira-kira seperti ini.
Jadi banyak banget bahasa-bahasa mooncake yang menurut aku tergantung ini ya, bahasa-bahasanya. Bahasa Indonesia ada, bahasa Mandarin. Cuman kalau di aku sih ngomongnya lebih ke tahu sapiang. Kalau aku nggak salah ya. Nah mungkin kalau orang lain ada yang bilang Chongqiu-pia atau pia-pia yang lain itu mungkin beda-beda. Ada yang juga bilang tahu sapia gitu. Nah, kita banyak bentuknya. Nah, biasanya sebenarnya kalau di Chinese-nya sendiri, di bentuknya ini sebenarnya ada artinya, ada lambangnya. Ada yang lambang keharmonisan, ada yang lambang panjang umur. Cuman karena seiring berjalannya waktu dan teknologi berkembang, mungkin capek diubah ya. Kayak sekarang punya aku ini dia mungkin capnya gambar bunga gitu deh guys, tuh. Cantik ya, yang pasti enak. Aku berani jamin enak. Karena kalau misalkan kue-kue ini cuma dibikin setahun sekali guys. Jadi kita susah banget nyarinya. Kalau nggak di bulan-bulan festival mooncake ini, kue-kue kayak gini tuh jarang banget dijual. Jadi kalau misalkan kayak gini lagi ada, beli guys, enak dan isinya itu sebenarnya banyak. Kayak gini kalau nggak salah ini ada yang isi kacang tanah. Kacang tanah? Iya, kacang tanah. Kacang hitam apa? Takut salah loh. Nah guys, di sini aku ada beberapa contoh mooncake. Nah, ini kayak gini. Ini kalau nggak salah nih isinya nih ya kacang hijau nih. Mari kita buka. Coba potong ya. Potong ya guys. Ini tega nggak tega nih potongnya nih guys. Ini aku pengen kasih lihat kayak cuman sedikit aja gitu. Biar ada gambaran ya isinya kayak gimana. Tuh, kayak gini. Tuh. Tuh guys. Ini nih guys, enak guys. Nah, ini yang kacang hijau. Nah, next, ini ada yang kacang hitam. Nah, kita penasaran nih kacang hitam kayak gimana. Aku soalnya sukanya yang kacang hijau ya. Kacang hijau itu wangi banget dan gak gitu manis. Nah, kalau yang hitam kayak gini nih guys, tuh. Kelihatan nih guys, tuh. Padat banget isinya, penuh. Nah, ada juga ini sebenarnya mungkin nggak gitu apa ya, cantik depannya tapi rasanya enak guys karena dia bentuk kulitnya sendiri itu kayak kering tapi enak kalau dimakan. Nah ini aku bilangnya kalau ini tahu sapi ya karena lebih sering makan yang ini sebenarnya. Nah kalau yang ini sih aku tahu isinya, ini isinya tuh kacang hijau cuman dia kulitnya itu beda sama yang tadi. Nah agak keras ya guys tapi ini aku coba kasih lihat ya dia dalamnya seperti apa. Oke. Nah guys, yang selanjutnya ini, aduh aku ketawa sendiri loh. Karena tadi aku sambil salah ngomong. Nah, ini itu yang kacang hitam juga. Kelihatan nggak nih guys? Cuman kayaknya ada biji-biji wijennya gitu guys. Nah, biji wijennya ini yang enak kalau dimakan tuh krenyes-krenyes. Nah, ini aku udah kasih lihat ya. Ini beberapa contoh mooncake yang memang mungkin laku di pasaran, banyak dibeli. Aku nggak di endorse ya. Dan ini aku nggak jelasin kayak merek apa. Cuman biasanya memang enak-enak dan ukurannya banyak ya guys. Ini aku beli yang kecil. Ini yang kecil. Biasa juga ukuran ini sebenarnya ada yang kecil. Cuman karena ya sekalian dimakan ya. Ini kan enak. Jadi aku beli yang agak gede biar bisa dibagi-bagi. Nah, terus untuk yang ini juga dia sebenarnya ada ukuran gede dan biasanya gambar di atasnya itu beda-beda. Kalau diperhatiin baik-baik ya, ini dua gambarnya beda loh. Tuh guys. Kelihatan nggak? Tuh. Nah, kalau yang ini dia kayaknya tulisan Chinese gitu. Kalau yang ini tuh dia kayak gambar bunga. Nah, kira-kira tuh seperti ini. Nah, ini yang dibilang kue mooncake itu, guys. Nah, guys, ini cuman sebenarnya beberapa aja dari berbagai jenis kue bulan. Sebenarnya kue bulan tuh isinya banyak ya, dan di luaran sana tuh yang jual kayak ada yang isinya durian lah, ada yang isinya coklat, ada yang bahkan isinya itu telur, guys. Nah, telurnya sendiri itu beda-beda ya, ada yang telurnya isi telur asin, ada juga telur-telur biasa. Jadi memang jenis mooncake itu banyak banget dan overall semua enak-enak ya setahu aku. Cuman yang memang aku favorit dan memang di keluarga aku biasa makan cuman yang jenis kayak kacang hitam dan yang kacang hijau aja. Jadi kalau kalian mau cobain yang kayak model telur atau yang rasa durian, banyak banget di luaran. Dan jangan lupa karena mungkin sekarang udah modern dan zaman tuh udah berkembang banget. Jadi bentuk dari pia atau kue bulan sendiri itu banyak banget di kayak di upgrade kali ya, di upgrade kali bahasanya, kayak lebih ke ada yang bikin versi pudingnya, ada yang bikin versi kue-kuenya, tapi bentuknya kayak gini guys. Jadi kalau dipotong, oh ternyata dalamnya cake gitu, atau dalamnya ternyata puding gitu, banyak banget dan cantik-cantik banget di luaran sana.
Intinya kue bulan itu setiap tahun dirayakan dengan happy. Jadi kalau di keluarga aku sendiri, setiap kali mau kue bulan tuh mama aku semangat banget ke pasar, semangat banget untuk beli bahan makanan dan kayak ayo dong kita ngumpul dong, mau masak apa nih tahun ini gitu. Dan selain kue bulan yang ada nanti di meja makan, kita juga ada kayak masakan rumahan, masakan Chinese yang biasanya bikin kita semuanya pengen pulang untuk nyicipin makanan orang tua kita di rumah. Nah, oke guys, kira-kira segitu aja penjelasan aku mengenai Mooncake Festival. Nah, satu nih, informasi yang aku dapat, ini katanya di University Columbia gitu ada profesor namanya Profesor Wei Xiang. Dia itu bilang, kenapa sih kue bulan itu harus bulat? Nah, ternyata ada artinya guys. Artinya itu ternyata melambangkan kekeluargaan dan persatuan. Duh, serem ya bawa pisau begini. Ditaruh dulu guys. Ya aku kaget sendiri loh guys. Oke, yang tadi itu di-cut ya guys, soalnya nggak enak ya kalau misalkan pegang pisau begini, kayaknya bahaya banget. Nah guys, untuk penutupnya, aku cuma mau bilang, untuk teman-teman semoga semuanya tetap bisa melakukan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Dan yang paling penting, semoga Mooncake Festival kali ini kalian tetap bisa berkumpul sama keluarga di rumah. Tapi jangan lupa, protokol kesehatan tetap nomor 1. Jadi walaupun tetap kumpul, tetap pakai masker. Dan mungkin kalau pas lagi ngumpul rame-rame mau makan, makannya bergilir kali ya, prasmanan gitu. Kayak di undangan-undangan gitu, tapi nggak masalah. Yang penting kumpulnya, ngobrolnya tetap ada, kehangatannya tetap ada, kebersamaannya tetap ada. Jangan lupa, satu hal lagi. Setiap kali kita merayakan ini, kita harus selalu bersyukur setiap tahun karena bisa melalui hari-hari dengan baik dan tetap diberkati agar bisa ikut Festival Mooncake tahun demi tahun. Itu aja sih guys, jangan lupa ya subscribe aku. Ini video pertama aku, tapi aku berharap teman-teman suka sama video ini dan akan terus support aku. Aku janji kedepannya akan mudah-mudahan lebih baik dan memberikan konten-konten yang lebih menarik. Jangan lupa di subscribe, oke? Thank you ya guys, semoga kalian menikmati penjelasan ini dan menikmati Festival Mooncake bersama keluarga di rumah. Bye-bye! Yang hitam nih guys, ada biji-bijiannya, enak banget. Makan sendiri nggak habis. Biasanya aku makan rame-rame sama adik aku, sama cici aku, sama keluarga gede aku. Kalau zaman dulu itu di keluarga aku, waktu masih ada nenek aku tuh ngumpulnya rame-rame banget. Air putih mana air putih? Nyari air putih guys. Nah, itu tuh enak banget. Jadi sambil makan kita ngobrol, kita ngeteh. Ini cocoknya sama teh ya, jangan sama Coca-Cola guys, kembung. Nah, kayak gini tuh biasa kita ngumpul, kita sambil ngobrol, kita kayak catch up sekarang apa kabar, kerjaannya gimana, dan lain halnya. Kita banyak ngobrol gitu deh. Enak banget. Hebat kan tiba-tiba ada air putih. Yang ini buat besok aja ya. Makan ini dulu. Selamat menikmati guys.